Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Seperti biasanya saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan hukum dan penegakan hukum. Saat ini saya kembali membicarakan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang hal yang paling fundamental, yang paling pokok, yaitu tentang kebebasan beragama dan kebebasan beribadat. Kenapa saya katakan kembali? Karena sudah berulang kali saya menguraikan hal ini. Tetapi saya rasa saat ini sangat penting, mengingat kemarin kita dikejutkan oleh peristiwa lagi kembali, di mana sangat miris rasanya saat orang melakukan ibadah atau berdoa atau konseling dalam arti pembelajaran tentang hal yang berkaitan dengan iman dibubarkan. Bahkan kalau kita lihat yang terpublikasi, pelaku-pelakunya sangat beringas, merusak kursi-kursi, kaca-kaca, jendela dan sebagainya. Tapi yang paling menyedihkan yaitu tentang anak yang begitu miris kita melihat. Saya sendiri melihat video ini, saya meneteskan air mata. Kok negara saya, negara yang tercinta ini, sudah hampir 80 tahun atau tinggal beberapa hari lagi kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80. Kok masih ada yang melakukan hal seperti ini? Jujur, kalau peristiwa ini harus diusut tuntas. Karena ini benar-benar kriminal. Terlepas apapun alasannya, seseorang yang melakukan dalil apapun mengganggu atau melarang orang lain yang sedang beribadah, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, keyakinannya, adalah perbuatan melanggar hukum yang harus diproses secara hukum. Dan negara tidak boleh kalah oleh pelanggar hukum. Negara kita ini negara hukum, Rechtsstaat. Seperti yang saya katakan tadi, sudah 80 tahun kita merdeka, kok masih saja terjadi intoleran? Malu kita terhadap negara luar kalau tahu ini. Karena sebelumnya juga terjadi, baru belum beberapa lama ini. Yang sebelumnya di Lampung, ya, di Cidahu, bahkan sudah banyak pengarahan baik dari aparat penegak hukum sudah menyatakan bahwa itu salah, kok masih tetap dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, sangat miris kita. Perbuatan ini siapapun pasti tersinggung menonton video yang beredar secara luas, yaitu adanya pengerusakan. Dalam peristiwa ini ada beberapa pasal yang sudah berlapis yang bisa dikenakan kepada pelaku, yaitu pasal pengrusakan barang-barang, pasal penganiayaan terhadap anak. Kalau lihat dari berita, ada umur 11 tahun dan ada umur 9 tahun, di mana mereka sampai ada yang nggak bisa jalan, kakinya dipukul katanya, yang satu punggungnya. Ya, ini di mana rasa kemanusiaan? Ya, walaupun kita ajas praduga tak bersalah, tapi kalau benar ini, di mana rasa kemanusiaan Anda? Terhadap binatang aja kita nggak lakukan seperti itu, memukul. Ini harus diusut tuntas.
Pak Kapolda yang terhormat, ya harus ngusut ini. Kepolisian sebagai abdi negara, di mana secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 secara jelas dan tegas menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bahkan ini juga dalam Undang-Undang HAM tahun 99 nomor 39 pasal 22 menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM dilanggar. Terus KUH pidana juga dilanggar, pengerusakan, penganiayaan anak. Jadi saya menghimbau melalui pembicaraan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI sebagai lembaga negara, ya perlu turun tangan, temui itu anak yang dianiaya, lakukan secara psikologis atau membawa psikolog untuk mengembalikan perasaan daripada anak. Bukan hanya dua, yang dua adalah yang teraniaya yang diduga dilakukan, sedangkan yang lainnya yang berteriak-teriak luar biasa, bahkan ada yang di pangkuan ibunya. Sekali lagi saya meneteskan air mata mendengarkan ini. Sebagai perbandingan, sewaktu istri saya memanggil saya, "Pi, kok nggak dengar saya bicara?" Saat itu aku menangis. Kemudian lama-lama saya sadar apapun saya nggak bisa terhanyut dalam hal ini. Kemudian saya masuk kamar, saya kasih video ini kepada istri saya. Istri saya juga menangis. Rasanya sedih. Ya, sebagai orang tua, ya bagaimana kalau anak atau cucu kita diperlakukan seperti ini? Tidak pantas. Jadi saya sebagai masyarakat umumlah katakan, terlepas saya berprofesi sebagai advokat, terhadap kasus ini, sekalipun diadakan mediasi, saya menyatakan harus diproses secara hukum. Karena pasal-pasal yang dilanggar di sini bukan lagi hanya pasal kebebasan beragama, beribadat, tetapi pasal perbuatan yang menganiaya dan juga bahkan perbuatan tidak menyenangkan dan juga pengrusakan barang yang secara nyata kelihatan. Selain lembaga KPAI, juga lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang didirikan oleh masyarakat untuk melindungi atau menjaga hak daripada anak, ya perlu turun tangan. Saya sendiri tadi pagi pengen saya memeluk anak yang dianiaya ini. Saya pengen sekali bertemu dengan dia. Bagaimana perasaan dia, masa depan dia. Sekali lagi, sebagai warga negara, kalaupun ada restoratif justice, hasilnya penyelesaian di luar pengadilan, ini harus dibawa proses dulu. Dan harus terpublikasi supaya ada efek jerah. Kenapa sih negara kita ini negara bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, kenapa kita nggak saling berangkulan? Saya rasa mayoritas masyarakat masih menginginkan ini. Oleh karenanya pelaku-pelakunya ini harus ditangkap, dihukum semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi lagi keadaan seperti ini. Kiranya proses ini berjalan dengan baik dan kepada orang-orang yang teraniaya,
berdoalah kepada Tuhan, ampuni mereka. Dan tetap semangat. Hidup cuma sekali. Kita dekatkan diri kepada Tuhan dan berbuat baik terhadap semua manusia. Salam.